Oke, teman-teman, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang sehat secara sosial atau spiritual. Menurut teman-teman, apa sih sehat secara sosial atau spiritual? Silakan raise hand yang mau menjawab. Sehat Izin secara menjawab. sosial. Oke, silakan Nuril. Anak mudah bergaul dan beradaptasi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Oke, baik, bagus sekali Terus jawabannya ya. senang bersama teman-temannya. Anak mau berbagi bersama teman-temannya. Oke, sip ya, jawabannya bagus sekali. Jadi memang kalau untuk anak sehat secara spiritual ataupun sosial, kelihatan tuh anak-anak tersebut mau udah bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian merasa senang dengan teman-temannya, bermain bersama. Kemudian terlihat juga anak-anak tersebut suka berbagi dengan teman-temannya. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Tadi Saza ya, Raisen ya. Silakan Saza. Saya mau bertanya, alat pengukur tinggi badan, berat badan, sama lingkar kepala itu apa Bu ya namanya Bu? Oke, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Nah, ini dia alat-alat yang bisa kita untuk mengukur beberapa, baik itu tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, ini alat-alatnya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi nanti ini teman-teman bisa praktekkan ke uh, sepupu, anak tetangga, anak-anak usia dini ya. Ini bisa melihat ini berat badan, pengukur berat badan timbangan ya, baik itu pakai timbangan bayi ataupun timbangan balita. Ini untuk mengukur tinggi badan, kemudian bagaimana untuk mengukur status gizi pada anak, teman-teman bisa menggunakan buku KIA, ini ada grafiknya, menunjukkan bagaimana grafik perkembangan yang baik, mana ketika anak-anak tersebut ada dalam posisi yang dikhawatirkan, ataupun juga ada aplikasi yang kita direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu namanya Primaku. Teman-teman tinggal masukkan saja berapa tinggi badan, berat badannya, kemudian juga lingkar kepalanya, nanti akan ada hasil status gizinya. Dan ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke-11 ya, berkaitan dengan penilaian status gizi. Jadi teman-teman bisa mengukur nih, kira-kira adik teman-teman ataupun anak-anak di sekitar teman-teman tersebut masuk ke dalam kategori gizinya seperti apa. Apa gizinya sudah bagus atau masuk ke dalam anak yang kurang gizi. Nanti ada di pertemuan selanjutnya seperti itu ya. Oke, Ibu lanjut menjelaskan. Ibu akan lanjut menjelaskan ya topik selanjutnya. Oke, di sini teman-teman ada yang bertanya nih misalnya, bagaimana sih jika anak terlanjur mengalami masalah dengan kesehatannya gitu ya. Jadi kalau anak terlanjur mengalami masalah dengan kesehatannya, yang pertama yaitu teman-teman harus periksa anak ke dokter nih, karena lebih cepat lebih baik lagi ya. Lebih cepat kita ke dokter bisa tahu nih apa sih yang terjadi pada anak kita gitu, sakitnya apa, karena ada memang penyakit-penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuh anak. Kemudian menerapkan pola makan yang baik pada anak. Jadi pola makannya seimbang gitu ya. Karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lainnya harus terpenuhi. Kemudian mendampingi perkembangan anak. Jadi kalau misalnya anak tersebut perkembangannya terlihat tidak sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak, berarti ada sesuatu dalam diri anak seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, lalu bagaimana Bu tanda bahaya pada anak yang perlu diwaspadai oleh orang tua gitu ya. Jadi tanda yang mesti diwaspadai pada orang tua yaitu misalnya anak mengalami demam yang tinggi beberapa hari itu harus dikhawatirkan. Kemudian demam tinggi yang disertai dengan sakit kepala,
kemudian sakit kepala disertai muntah. Terus ini juga nih, anak kan suka pada anak usia dini kan suka banget dalam aktivitas ya. Aktivitasnya harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, itu biasanya suka terjatuh. Kita harus melihat nih, mengalami muntah enggak ya yang berulang gitu ya. Karena ketika jatuh di kepalanya terbentur, itu akan mempengaruhi nih perkembangan-perkembangan lainnya ketika memang tidak diawasi atau tidak dideteksi sejak dini gitu ya. Terus anak lemas, wajahnya juga biru atau membengkak, mengurung diri dari segi sosialnya, kemudian tidak merespon anak diajak berbicara. Ini merupakan salah satu beberapa yang harus diwaspadai ketika ada tanda-tanda bahaya seperti ini. Kemudian ada lagi misalnya nih yang bertanya, gejala anak mengalami gangguan pada kesehatan. Misalnya satu hilangnya nafsu makan, jadi anak itu terlihat nggak mau nafsu makan. Bisa jadi memang ada sakit di bagian mulutnya, atau ada sakit di bagian organ tubuh lainnya, pencernaan atau lain halnya. Jangan dibiarkan, tetapi kita sebagai orang dewasa sekitar anak harus observasi. Apa sih yang mengalami gangguan pada kesehatan anak gitu ya. Kemudian berat badannya dan tinggi badannya tidak sesuai pada usianya gitu ya, itu harus sesuai, nanti kita bisa lihat status gizi pada anak. Kemudian mudah lesu, kulitnya juga kering, rambutnya seperti rambut jagung, bukan karena kepanasan ya, tapi karena kekurangan gizi. Kemudian pipi matanya juga cekung. Kemudian juga ada jika mempunyai luka, maka penyembuhannya juga tidak sebentar seperti anak-anak yang lainnya. Kemudian mulai mudah mengalami sakit, misalnya cepat kena penyakit virus ketika pancaroba gitu, cepat sekali gitu ya. Mungkin memang ada organ tubuh yang memang mengalami gangguan, kemudian adanya risiko komplikasi. Nah, ini sebagai orang dewasa kita harus mengobservasi nih kesehatan dan gizi pada anak usia dini karena akan berdampak pada perkembangan anak lainnya. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak pun harus dikejar, harus sesuai pada usianya. Baik, seperti itu ya teman-teman ya.